Program Smile Train itu tidak hanya memberikan bantuan operasi saja, tapi juga memberikan support kepada tim atau rumah sakit yang ikut dalam bekerja sama dalam program Smile Train. Kami belum memiliki partner di situ, jadi informasi untuk didapat dari masyarakat yang jauh di pedalaman itu minim sekali. Itu mungkin tantangan yang semua kami hadapi. Saya Administrative Officer untuk Smile Train Indonesia, membantu para ibu-ibu ini di dalam program untuk administrasinya dan juga untuk mengurus yang legalitas dokumen sebagai Smile Train Indonesia. Kita juga menyediakan hotline number juga nih Pak Vincent. Jadi kalau ada masyarakat, kalau bisa dilihat di website kita ya, ada hotline numbernya Smile Train Indonesia. 08111 25 333 55. Kita ke rumah pasien yang jauh-jauh dari kota dan kita nggak mengenal lapangannya, dan jauh dari di tengah hutan itu, mau minta bantuan di mana, seperti itu challenging tapi juga rewarding gitu. Senyuman inilah ketika selesai dari ruang operasi dan melihat perubahan begitu drastisnya, Pak. Kayak ya ampun Tuhan, memang kami tuh ditempatkan di sini untuk perpanjangan tangan membuat mereka itu bahagia. Selamat malam pemirsa Cumi-Cumi.com dimanapun berada, balik lagi kita di special interview. Dan hari ini obrolan saya juga bintang-bintang tamu saya itu sangat-sangat spesial. Mereka ini dari sebuah NGO yang bergerak di bidang peduli anak-anak dengan bibir sumbing. Sebelumnya saya ngobrol banyak dengan country manajernya. Aktivitas mereka, aktivitas sosial ini luar biasa. Bukan hanya di ibu kota, tapi mereka menjangkau seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Dan hari ini sudah hadir di studio ada 4 bidadari. Yang di tengah ini yang bajunya paling lain. Ini Bu Desi. Bu Desi ini country manajernya Smile Train nih. Di belakang kita ini spanduk mereka ini. Smile Train Indonesia dan senyum bahagia anak-anak sumbing. Ini jadi falsafah mereka untuk beraktivitas melalui NGO ini. Ini Bu Desi, country manager sekaligus manajer Regio Indonesia Tengah. Yang di pojok sana Bu Mona, Mbak Mona itu manajer Regio Indonesia Timur. Ini Mbak Ingrid itu yang jaga markas mereka, adminnya Smile Train. Dan yang sebelah saya ini Bu Emil di manajer Regio Indonesia Barat. Indonesia Barat ya, Mbak. Oke. Dan hari ini mudah-mudahan kita bisa mendengarkan cerita mereka tentang Smile Train itu apa aja kegiatannya, program-programnya, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya mungkin pemirsa yang punya tetangga, punya anak, punya saudara, punya kerabat yang bibir sumbing, apa istilahnya, mengalami bibir sumbing? Menderita bibir sumbing? Celah bibir. Oke. Bagaimana caranya bisa menjangkau mereka? Karena semua aktivitas yang mereka lakukan itu gratis ya Bu ya? Gratis. Dan itu bukannya mengecilkan rumah sakit yang lain ya. Kerjasama mereka dengan rata-rata rumah sakit swasta yang kredibilitas dan kapasitasnya itu bukan yang kaleng-kaleng. Salah satunya rumah sakit Angkatan Darat ya Bu ya? Tapi itu satu-satunya rumah sakit pemerintah kayaknya. RSPAD. Iya, ada beberapa. Ada beberapa ya? Tapi satu-satunya yang military. Dan mereka sangat milih gitu. Sekarang ada 180 dokter. Iya. Oke. Kalau gitu kita sambut dulu, kita mau ngobrol dengan mereka. Kita mulai dari Bu Desi. Bu, ini Smile Train Indonesia. Berarti ada Smile Train Internasional. Iya, Smile Train Indonesia adalah salah satu cabang ya kalau kita bilang, karena kami terafiliasi dengan Smile Train yang berkantor pusat di New York. Itu adalah kantor pusat kami dan saat ini kami ada di 85 negara. Salah satunya di Indonesia. Bukan antek-antek asing ini ya.
Soalnya sekarang kalau ada NGO donatur dari luar, orang bilang antek asing. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana aktivitas real mereka itu yang benar-benar membantu tanpa pamrih gitu. Lanjut dulu Bu Desi. Saya tadi sampaikan bahwa Smeltrain di Indonesia kita memang fokus untuk penanganan sumbing yang berkelanjutan. Jadi program Smeltrain itu tidak hanya memberikan bantuan operasi saja, tapi juga memberikan support kepada tim atau rumah sakit yang ikut dalam bekerja sama dalam program Smeltrain. Jadi selain memberikan operasi secara gratis kepada para penderita sumbing yang membutuhkan, kami juga memberi support kepada para tenaga medis yang terlibat dalam program Smeltrain, misalnya pelatihan untuk para dokter, kemudian perawat gitu ya, dan juga terapis yang terhubung dengan program-program penanganan sumbing. Kemudian rumah sakit juga kita support dengan kebutuhan mereka terhadap instrumen bedah dan juga beberapa peralatan medical equipment yang dibutuhkan untuk dalam penanganan pasien sumbing. Jadi karena fokus pada penanganan sumbing itu, makanya Smeltrain terus mengembangkan program kita ini tidak hanya fokus pada pelayanan operasi gratis, tapi juga tentang edukasi. Edukasi untuk mengenal lebih jauh apa itu tentang sumbing, bagaimana penanganannya, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar, dan sesegera mungkin terhadap mereka yang membutuhkan untuk penanganan sumbing. Oke. Dan ini ada di seluruh wilayah Indonesia? Saat ini karena tentu saja kita kan harus bekerja sama dengan ketersediaan daripada SDM-nya ya. Dalam hal ini yang utama adalah tentu saja para dokter bedahnya. Kami belum ada di seluruh provinsi, tapi saat ini kami sudah ada di 24 provinsi di Indonesia. Sisa 16 ya? 14 ya? ya? Masih ada. Dan tapi nggak usah khawatir tapi karena udah tersebar di timur, barat, tengah. Sebagian sudah ada, tapi jangan khawatir juga, bukan berarti karena kita hanya ada di 22 provinsi lalu provinsi lain tidak tertangani. Kami tetap secara berkelanjutan melakukan kegiatan yang sifatnya outreach atau kita bilang bakti sosial, di mana kami menjemput bola. Jadi let's say kita nggak punya mitra di rumah sakit di satu provinsi yang saat ini belum ada mitra tetap kita. Jadi kita melakukan akumulasi pengumpulan pasien yang membutuhkan bantuan, pasien sumbing. Kemudian tim medis kami yang terdekat akan berangkat untuk membantu mereka melaksanakan operasi di rumah sakit yang memang sudah ada kerjasama dengan kami dalam artian melakukan kegiatan bakti sosial. Seperti itu. Kalau bakti sosial gitu kan harus misalnya pergi jauh nih. Iya. Ada ininya nggak? Misalnya harus terkumpul sekian pasien dulu. Iya, tentu saja, karena kan kami kan ingin memberikan bantuan semaksimal mungkin ya. Jadi diusahakan bahwa semua tim yang akan berangkat ini mau pasiennya sedikit atau banyak, itu memang harus lengkap. Artinya harus ada dokter bedahnya, kemudian dokter anestesi, kemudian perawat-perawatnya, dan juga medical equipment-nya serta drugs atau obat-obatan yang harus kita siapkan. Itu semua dibawa dari Jakarta? Semua dibawa, apalagi kalau itu misalnya perjalanan kita dari Jakarta, misalnya kita mau ke Papua atau kita mau ke wilayah provinsi yang masuk ke bagian Indonesia Timur, kan tentunya kalau bicara operasionalnya juga cukup tinggi. Jadi kalau kami hanya membantu misalnya pasiennya mungkin hanya 10, itu kan nggak worth it ya. Artinya sebaiknya kan betul, karena persiapan kita itu sudah misalnya kurang lebih kita mau membantu untuk pelaksanaan operasi sampai 50 pasien gitu. Jadi sayang kalau dengan kesiapan kita dengan jangkauan yang sangat jauh. Jadi memang di sinilah yang kita butuhkan kerjasama semua pihak, karena kami kan datang dan yang lebih tahu kondisi daerah itu, provinsi itu kan adalah masyarakat di sekitar. Jadi semua elemen masyarakat yang di provinsi itu atau di kota dan kabupaten itu ya tentunya kita mengajak untuk mereka sama-sama aware dengan kita. Paling jauh kemana sekarang? Sabang sampai Merauke sih kita udah lakuin sih Pak. Sampai ke Merauke saya sendiri pribadi udah sampai pernah 7 kali ke Merauke melaksanakan operasi, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Kita juga sudah pernah ke Sabang ya. Saya rasa semua Indonesia sih sudah kita lakukan, dan harapan saya sih semoga dengan seperti ini tuh kesadarannya nggak harus tunggu misalnya kami yang mencari, tapi mungkin dengan adanya informasi ini masyarakat di sekitar tuh aware dan otomatis bisa cari tahu kemana mereka harus
bisa mendapatkan bantuan. Iya, dan operasi mereka itu nggak sekedar menyatukan sumbing gitu ya, enggak. Tapi ada apa? Operasi estetik ya. Iya, karena Kemarin dokternya ada satu di sini, dokter Yantoko. oh ya, Kemudian ada pasien juga, dan itu tidak kelihatan, mungkin beda suara doang karena suara itu pun masih dalam proses ya Bu ya. iya. Kalau dari apa bentuk fisik itu kita tidak kelihatan orang ini pernah sumbing gitu. Iya, betul. Jadi itulah salah satu syarat juga buat Smeltren ketika bekerja sama dengan para dokter yang memang mempunyai syarat tersendiri bahwa dokter tersebut sudah pernah mengerjakan kasus sumbing sekian pasien, sehingga dari medical advisory council kami itu bisa melihat dari teknik, kemampuan. Harapan kami ketika para dokter kami itu melaksanakan operasi kepada para pasien tersebut, diharapkan tidak terjadinya perbaikan, gitu. Lah, kenapa kita kemudian para dokter yang menjadi mitra Smeltren itu ya tadi itu mempunyai syarat-syarat tertentu bahwa bukan dokter yang baru belajar, tapi dokter yang memang sudah qualified di bidangnya. Itu pun dilatih lagi. Oh iya. Jadi siapa yang melatih mereka? Tentunya mereka kita latih dalam artian senior-seniornya atau mengikuti training, pelatihan terkait dengan teknik-teknik operasi sumbing. Itu dan itu bisa di lokal maupun internasional. Oke. Ya, Berarti instrukturnya yang ngelatih itu bisa dari luar. Iya, ya ini salah satu banyak hal yang mungkin nanti bisa kita ceritakan lebih lanjut. Kita bahkan Smeltren sendiri itu sudah punya simulator ya atau simulasi yang bentuknya seperti bibir mulut manusia itu dengan kondisi sumbing. Nanti kita lihat di gambar ini nanti. Itu namanya Simulare Medical Divisionnya Smeltren. Jadi kita punya replika, sebenarnya bukan replika yang persis seperti bibir, bahkan sekitarnya itu ya seperti ketika diiris itu seperti lapisan bibir. Canggih benar. Ya, berarti namanya Simulare. Berarti apa namanya? Standarnya standar internasional. Iya, ya, yang melatih pun adalah memang dokter-dokter yang sudah di dunia internasional. Mungkin kalau para dokter-dokter yang terlibat di bidang cleft itu pasti sudah tahu. Gitu. Dan itu mereka adalah member daripada medical advisory-nya Smeltren. Oke, Bu, di Indonesia kan saya nggak tahu angkanya ya. Tapi kan kalau sumbing itu bahkan kayaknya jarang orang peduli. Maksudnya jarang orang yang benar-benar punya passion terhadap anak-anak penderita sumbing, ya kan? Kenapa milih di bidang itu? Kenapa mungkin salah satu yang saya ingat founder kita, karena pada saat itu saya masih bertemu dengan beliau, passionnya adalah suatu perubahan hidup yang bisa kita lihat itu dalam hitungan jam. Ya, jadi mungkin kalau prosesnya Pak Vincent, kalau suatu saat ada kesempatan melihat seorang ibu orang tua datang membawa anaknya dengan kondisi sumbing, proses dalam hitungan jam harus masuk ruang operasi, kemudian tindakan operasi yang kurang lebih 1 jam. Dalam hitungan jam itu si bayinya dibawa keluar, itu wajah si orang tuanya juga udah yang tadinya mungkin sedih atau gimana, itu kita bisa lihat itu perubahannya ya kan, melihat anaknya keluar, lihat anaknya sudah tertutup bibirnya, celahnya gitu kan, itu ekspresi yang suatu proses yang mungkin sekian tahun rasa khawatir, sedih itu terhapus dengan ketika melihat anaknya sudah dalam kondisi selesai dioperasi gitu. Itu kan menurut saya juga changing life ya. Bukan seperti balik lepas normal ya, gitu. Maksudnya lepas rasa khawatir, sedih itu lepas gitu semua. Jadi suatu kebahagiaan yang datang dari hati gitu. Dan itu tidak perlu, maksudnya kita tidak perlu menunggu proses sampai, dan mungkin saja kita juga belum tentu bisa ketemu lagi nih sama keluarga pasien tersebut. Oh, yang itu ya. Ya. Oke. Jadi suatu perubahan dramatis dalam hidup, tapi memberi efek yang mungkin long term, yang sampai kapan kita nggak tahu benefitnya buat si penerima manfaat itu, si pasien itu, dari bayi, besar, sekolah, sampai mereka nanti mungkin punya profesi sebagai apa, itu kan mereka yang tahu dalam hitungan beberapa jam, dan itu sudah memberi harapan luar biasa gitu kepada
baik si pasien maupun keluarganya. Dan perubahan hidup itu bukan secara fisik aja tapi psikologi juga ya. Psikologis, Yang iya, tadinya lingkungannya, mereka mungkin iya. menjauh karena tidak Betul, percaya diri, iya. bahkan ada ya juga yang dijauhkan oleh keluarga Iya, gitu ya. betul. Oke. Kalau Bu Mona di Indonesia Timur kan, Iya. bagaimana maksudnya mendapatkan pasien itu, mengorganisir para pasien, terus kendalanya apa? Kalau di Indonesia Timur nih, Ya. apa aja Bu itu? Ya, terima kasih Pak. Tapi memang Indonesia Timur itu salah satu region kita yang memang cukup challenging ya. Kalau kita lihat geografisnya aja ya, penuh dengan pulau-pulau yang kecil-kecil juga ya. Dan memang benar, itu juga tantangan kami bagaimana mengumpulkan mereka yang ada di pelosok-pelosok ini gitu ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan misalnya nih ada relawan-relawan setempat. Contoh nih di Nusa Tenggara Timur nih, kami punya pekerja sosial. Nah, pekerja sosial kami ini setiap hari keliling ke pelosok-pelosok untuk pendataan pasien gitu, atau menyebarkan informasi ini loh ada operasi sumbing, dan misalnya dia terima info dari siapa, dia kunjungi rumahnya, dia catat datanya. Nanti ketika ada kami bikin kegiatan, misalnya sudah terkumpul, oh ada 20 pasien, oke, kami akan arrange itu, kami atur kegiatan bakti sosial itu. Kami membawa tim dokter, mungkin yang terdekat bisa dari Surabaya atau Malang gitu, untuk melakukan operasi di sana gitu. Jadi dan pekerja sosial kami ternyata juga punya kayak komunitas gitu. Waktu itu ada satu komunitas namanya Gerakan Rp1.000 kalau nggak salah. Nah, mereka dari seluruh kabupaten-kabupaten dan pulau-pulau lain itu membantu kami juga mengirimkan pasiennya lewat laut gitu ya ke kota Kupang. Kebetulan kami sering baksosnya di daerah Kupang, dan kita lakukan operasi di rumah sakit setempat. Dan setelah sekian lama, pada akhirnya tahun lalu kalau nggak salah, kami punya akhirnya mitra rumah sakit di Kupang. Rumah sakit Carolus Borromeus itu mitra kami, dan itu setiap bulannya pasti ada operasi di situ untuk Setiap operasi sumbing. bulan? Iya. Nah, bagaimana daerah lain, daerah Flores gitu ya misalnya ya, daerah Sumba. Nah itu kita kumpulkan, ada relawan-relawan yang memang mau dia menemukan pasien sumbing, dia tanya ke Smile Train, gimana ya Bu, saya bisa bantu. Oke, yuk gimana kita bantu untuk support pendataan pasiennya ke pelosok-pelosok. Nanti begitu udah dikumpulkan, kami dan mitra kami koordinasi sama rumah sakit setempat. Biasanya mungkin RSUD atau rumah sakit TNI gitu ya, yang memang mudah gitu loh untuk kami bekerja sama dan melakukan operasi. Kita kumpulkan, kita jadi deh operasi di situ. Ada biasanya sih paling sedikit itu 20 pasien ada operasinya gitu. Tidak semua pasien sumbing itu kan mau muncul ya? Ya, Pernah betul. nggak ada yang menolak entah karena malu, karena apa gitu? Banyak. Sebenarnya ada yang karena mungkin sudah, yang lucunya nih ya, dia menerima bahwa ini sudah karunia dari Tuhan, sehingga saya tidak mau merubah apa yang sudah jadi kehendak Tuhan gitu loh. Nah, itu bagaimana juga relawan-relawan kami mengedukasi lagi pasiennya, kita kasih testimoni dari pasien yang sudah pernah operasi dan keberhasilannya seperti apa, dan berkali-kali. Jadi memang itu salah satu tantangan kita sih di lapangan gitu, mengedukasi mereka supaya yuk gitu. Dan dengan adanya kegiatan seperti ini juga kan memunculkan ke masyarakat bahwa nggak apa-apa loh operasi sumbing, hanya sekitar tadi Bu Desi sampaikan hitungan jam loh. Artinya 1 jam tuh sudah selesai operasinya, sudah bagus, dan estetik wajahnya juga cantik, ganteng gitu. Jadi kenapa harus takut gitu maksudnya kita. Nah ini kan kalau buat orang-orang misalnya anak-anak di generasi sekarang mungkin ya, ini kerjaan gila. Apalagi kayak contoh di NTT itu kan provinsi kepulauan. Bisa jadi satu pulau cuma ada 1. Ya kan, atau taruhlah 3. Betul. Terus harus ke pulau, ngumpulin orang-orang ini, sebaran wilayah, jangkauan wilayah kerjanya begitu luas. Tapi kalau orang hitung output angka itu kan sedikit, ya kan? Karena tidak angkanya nggak tahu kalau skala nasional. Nah orang kan pikir ngapain sih? Ya enggak, ke pulau-pulau misalnya di Pulau Rote cuma ada 1 di bawah gitu. Enggak ngerasa apa ya? Capek gitu Pak? Iya. Enggak sih Pak. Kalau ngumpulin di satu kelurahan kan
Mungkin Iya. di kampung ini satu, tapi satu kelu. Ini kan satu provinsi dengan topografinya, geografinya kepulauan. Kayak mungkin nanti di Kepulauan Riau juga atau Betul. yang NTT lah. NTT itu udah kayak betul. miniaturnya Indonesia. Iya. Pulaunya Banyak sekali jauh-jauh. pulaunya, Iya kan? Iya. Akses transportasinya Iya, betul. susah. Bahkan banyak juga yang masih tinggal di kebun. Mhm. Ini kerjaan apa? Kerjaan malaikat. Iya. Karena saya pikir, wih, ke NTT. Kalau kita ke NTT bilang pengentasan kemiskinan, banyak tuh. Semua ngaku miskin walaupun. Ya, kalau ini kan ada juga yang secara kultur tidak mau, seperti tadi Bu Mona bilang kan, ada yang nggak mau karena ini dianggap sebagai ini udah anugerah atau karunia Tuhan, ya udah seperti ini aja gitu. Iya. Memang kami lakukan kegiatan ini tentunya bertahap, Pak. Artinya misalnya tidak hanya kita misalnya lakukan di ND misalnya gitu kan. Nah, berarti yang kami fokuskan adalah daratan Flores dulu gitu. Iya. Sehingga bagaimana dengan pasien yang ada misalnya di wilayah Sumba, di wilayah Rote, di wilayah di Pulau Timor. Nah, itu nanti bertahap kami datangi lagi gitu loh. Jadi memang kita tidak karena kalau terlalu jauh itu kasihan pasiennya juga. Jadi ketika dia datang kan kita menginginkan kondisinya sehat ya. Nah, ketika dari jauh sekali yang ada biasanya yang kami temukan datang kondisinya panas. Jadi kasihan ketika datang kondisi panas, batuk, kan kami tidak bisa operasi. Tim medis mitra kami tidak memungkinkan itu untuk operasi karena demi keselamatan pasien gitu. Jadi enggak, maksud saya tadi rata-rata kan NGO itu mengejar kuantitas ya. Kuantitas gede, donasi gede. Nah, kalau ini kan Flores aja mungkin sekali datang 5. Padahal daratan Flores kan gede banget tuh. Iya. Nah, effortnya itu loh. Mungkin saya mau sharing pengalaman saya pribadi ya Pak. Jadi Indonesia Timur itu memang kita harus siap dengan challenge seperti itu. Betul. Jadi tim-tim yang kami turunkan juga mereka sudah harus siap. Jadi kita nggak bisa itu datang semacam aku cuma mau 2 hari ya. Oh nggak bisa. Kita kalau sudah Indonesia Timur itu tim yang kita turunkan adalah tim yang memang harus siap dengan kondisi yang ada. Tapi yang paling penting yang kita fokus adalah rumah sakit. Karena pelaksanaan semua harus di rumah sakit yang fasilitasnya ruang operasi steril, kemudian gimana seandainya the worst-nya tuh kasus yang si pasien membutuhkan penanganan yang gawat darurat. Apakah siap, bagaimana alurnya? Itu kita harus siapkan. Dan tim medis yang turun itu sudah pengalamannya juga seperti saya sampaikan, kami sistem Baksos kami adalah yang turun dokter-dokternya sudah operasi di atas 200 pasien. Yang belum operasi 200 pasien itu tidak boleh. Dan mereka tuh harus sudah sehati. Sehati dalam artian dia tahu nih kalau ini saya udah habis ini ngapain. Tek-tek. Jadi timnya tuh memang harus yang sudah seirama gitu ya. Jadi mereka tuh sudah sama-sama, bukan yang dari sini ambil dari sini, enggak. Jadi memang harus tim class ya kalau kita bilang. Jadi mereka tuh harus sudah tahu flow-nya masing-masing. Dan mungkin tambahannya adalah kan tim dokter kami kan cukup banyak ya, sehingga misalnya kayak di wilayah NTT tidak hanya satu mitra yang ini aja yang dia akan safari keliling NTT, enggak. Jadi bisa ada beberapa partner yang bisa juga berbarengan gitu loh, mereka menjangkau. Jadi kalau ada kebutuhan, di Sumba ada 20 pasien di waktu yang bersamaan, di Maumere ada 20 pasien, di Kupang, di Soe ada beberapa pasien. Oke, tiga partner bisa datang bersamaan gitu. Jadi itu yang bisa kami kami secepat mungkin gitu loh untuk menanggapinya. Dan fasilitas rumah sakit itu karena kita tahu kan kendalanya juga kadang secara teknis ya, listrik atau itu kita pastikan harus ada genset gitu ya, terutama untuk di ruang operasi. Jangan sampai colokin betul. Peralatan Smile Train, IGD 1 mati. Jadi pengalaman saya Pak. Mati 1 IGD lampunya kalau di Flores ya. Itu juga tim anestesinya tuh udah harus sistem dokter anestesinya harus siap alat manual untuk napas juga Pak. Kami tuh Smile Train strict sekali dengan untuk safety. Keselamatan pasien. Maksud saya tadi pertanyaan saya itu gini. Kalau NGO yang lain misalnya bergerak di bidang pertanian, mereka ke desa A, itu mereka udah tahu, mereka punya penanganan targetnya udah tetap gitu loh.
di situ ada 20 petani. Iya. Lu datang bulan ini, bulan depan ke situ udah 20. Kalau ini kan ke pelosok-pelosok tapi kayak nyari biji kopi gitu loh. Iya. Yang jatuh, oh ini ada satu di sini di bawah. Ini saya sharing Pak, Effortnya waktu mengerikan. saya ke Labuha. Labuha tuh di Halmahera. Jadi dari Maluku saya naik pesawat lagi yang kecil. Dan kalau pesawatnya penuh, saya naik kapal yang 1 malam. Jadi misalnya jam 10 malam jalan, jam 6 pagi baru sampai di Labuha. Di Labuha itu saya sampai 3 kali in person ya. Tapi selebih itu udah mitra saya datang. Itu pasiennya banyak. Yang membuat saya terharu, mereka di pulau-pulau kan, mereka datang itu naik perahu kecil yang katingting. 7 jam. Mereka itu udah yang dekat ke perbatasan ke Papua. Saya ketemu ada sepasang ya, kakek nenek dan cucunya pada waktu itu. Karena dia naik kapal katingting itu 7 jam. Dia udah mau dekat ke Papua. Saya tanya, "Oh, Oma datang?" "Iya, cucu saya. Ibu bapaknya udah meninggal." Jadi dia bawa cucunya. Yang saya terharu, mereka ini tinggal di suatu daerah yang pedalaman, tapi mereka sadar dia membawa cucunya ini yang sudah sekolah kelas 2 SD. Karena dia pengen cucunya ini cakep. Maksud saya gini loh, salah satu challenge kita tadi ya Pak, nggak semua hal yang kita ingin lakukan baik itu diterima dengan baik. Nggak semua. Kenapa? Mungkin saya kadang melihat apakah orang sudah seputus asa itu ketika ada orang ingin berbuat baik dianggap pada maunya. Gitu loh Pak. Ya nggak sih? Maksudnya ada yang, ini orang kenapa ya kok baik? Jangan-jangan ada maunya. Itu salah satu challenge. Awal-awal itu luar biasa. Maksudnya ada yang juga bilang, nanti kita udah operasi dibayar nggak nih? Ini kita ngomong, maksudnya hal yang nggak selalu challenge-nya adalah geografis, tapi penerimaan publik dulu nih terhadap ini ya, perilaku setiap betul orang. Nah yang itu salah satu. Terus yang berikutnya adalah saya tuh tersentuh gitu, orang yang tinggal di pedalaman, kakek nenek ya, tapi sebulat itu tekadnya membawa cucunya ini dengan menempuh dengan perahu 7 jam naik kapal kecil ke RSUD Labuha untuk minta dioperasi. Saya tanya, "Oma tahu dari ini dari mana?" "Dari bidan." Karena memang ke pulau-pulau itu kan bidan rutin bidan. Ya. Gitu. Bidan itu kenapa kami elemen terkecil di masyarakat itu kita fokus untuk memberikan edukasi. Ya melalui puskesmas gitu ya. Akhirnya anaknya dioperasi. Saya jadi di situ saya bilang kalau berarti apa yang saya lakuin ini is nothing gitu loh. Saya datang dengan segala fasilitas ya, mungkin belum apa-apa kalau menurut saya gitu loh. Saya is fine, saya masih naik pesawat, saya masih bisa nginep di penginapan, tapi ini nenek. Jadi menurut saya harus tetap bisa seperti maksudnya membantu karena ternyata ada di sana-sana itu yang membutuhkan ini gitu loh. Jadi kita nggak bicara mau satu itu buat kami itu berarti. Itu berarti sekali. Gitu loh Pak. Karena apa? Kita percaya setelah si cucunya dioperasi, dia kembali ke lingkungannya, pasti kan dia akan men-share juga dong. Kalau dia melihat ada tetangga, temannya, itu pesan saya ke mereka. "Oma kalau pulang, Oma lihat ada ini, Oma kasih tahu saya. Saya kasih nomor telepon saya atau datang ke Ibu Bidan lagi." Dan suatu Labuha yang mungkin orang jarang dengar, mungkin Pulau Bacan yang orang tahu. Pulau Bacan taunya, Pulau Bacan. Dan itu berlanjut. Saya mengantar setelah saya udah selesai 3 hari di sana, ada 30-an pasien kita bantu. Saya mengantar satu pasien bersama Ibu Bidan. Ada Ibu Bidan antar pasien, karena dia yang antar, karena orang tuanya nggak bisa antar. Jadi Ibu Bidan yang dampingin. Selesai operasi kami ikut antar karena dekat Pulau Bacan Pak. Waktu itu lagi boomingnya batu-batu Bacan ya. Di sana seharusnya itu suatu hal yang menyenangkan. Saya dan tim dokter dapat juga waktu itu dipinjamkan speedboat yang bagus gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu kondisi alam, harusnya 3 jam sampai. Tapi di tengah perjalanan kapal kami itu nyasar. Speedboat kami nyasar. Isinya lengkap situ. Ini ngantarin satu pasien Sumbi. Iya, bidan. Karena menurut Bu Bidan ada satu pasien umurnya udah 10 tahun diedukasi. Saya pengen edukasi orang tuanya, dia kasih foto saya, nggak mau dioperasi. Jadi suatu challenge buat saya datengin mau beri edukasi maksudnya. Tapi sampai sana terjadi masalah sama speedboat kita, kami semua terdampar.
isinya ada dokter anestesi, dokter bedah plastik juga. Kami terdampar, harusnya kami sudah kembali di Labuha itu jam 5 sore. Tapi sampai saat itu kita jam 10 malam Baru tiba. enggak, Masih. hilang di anta berantah. Boy. Kayak di Speedboat samudra kita gitu ya. tuh sampai ke udah sekeliling udah gelap, Pak. Iya. Mesin kita udah matiin. Semua masing-masing sudah berdoa, udah berserah ke Tuhan, udah nggak tahu, udah ada yang muntah, udah stres. Kami hilang arah. Sudah semua berdoa, baju sudah basah semua. Jadi Basah maksud kering, saya ini basah challenge kering yang gitu. kita hadapinnya. Kita speedboat kita tuh hilang arah, udah nggak ada yang kompas nih, nggak tahu itu yang bawa kita itu nggak jelas. Maksudnya mereka udah nyerah, udah sampai ada kapal nelayan datang bunyi tok 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 gitu, semua kita teriak baru si nelayan itu ngarahkan kami ke desa terdekat. Itu Jadi kurang dia nuntun ke desa terdekat yang 1 jam jaraknya, dari situ lagi 3 jam ke Labuha. itu speedboat tuh 1 jam. Iya. Jadi kita sudah sempat matiin mesin 1 karena bahan bakar sudah mau habis ya, tapi kita tinggalin 1, jadi matikan aja. Jadi kita udah terombang-ambing kemana speedboatnya, dibawa sama arus ombak. Ketemu di Giring, kita dipantau sampai ke desa terdekat 1 jam dari kami yang hilang posisi kami, baru dari desa terdekat itu ke Labuha 3 jam. Dan itu tidak membuat saya takut. Setelah kejadian itu saya masih kemana-mana. Ya. Walaupun pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, paling tidak terjadi apa-apa sama saya, keluarga saya bisa temuin saya, kondisi apapun. Iya betul. Itu aja sih doa kita Dan semua. sampai segitunya pengorbanan. Iya, Untuk sebenarnya ya, prinsipnya ya, satu pasien sumbing itu berharga. iya, itu tujuan saya mengikuti Ibu Bidan itu karena Ibu Bidan bilang di desa dia saat itu, ya ini berarti yang ikut terombang-ambing Bu Bidan juga dengan pasien yang kami bawa, karena kita belum nyampe ke pulaunya dia. Di pulau itu, di tempat dia tinggal, itu ada 1 pasien umur 10 tahun. Tidak mau dioperasi, Alasannya? nggak boleh sama orang tuanya. Entah kenapa. Makanya maksud saya mau datang, mau mengedukasi beserta dokternya. Kesampean. Ya nggak kesampaian kan, Oh, kita karena nyasar. hilang. Nggak maksudnya hilang, tapi karena sudah malam ya kita cuma ngantar aja, nggak edukasi lagi orang di jam 1 malam Pak. Jadi kami langsung balik ke Langsung Labuha. Oke. Jadi memang itu yang kami jalani semua gitu. Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa cuma 1, cuma 2, tidak. Justru kadang yang membuat challenge saya itu daerah yang kita jarang ke sana, harusnya banyak, harusnya ada. Nah, kami kenapa sampai sekarang sangat berterima kasih ya, berkolaborasi dengan militer Indonesia, baik itu TNI AD, TNI Polri lah ya. Karena memang di setiap desa itu kan beliau yang Babinsa, Babin Kamtipmas. Karena mereka itu yang paling tahu gitu loh, informasi yang bisa menyampaikan bahwa ya ada masyarakat nih yang membutuhkan bantuan operasi, dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya. Dan setiap momen itu memang disitulah tempatnya. Saya rasa juga masyarakat masih sangat-sangat senang gitu ya ketika Bapak Babinsa maupun Babin Kamtipmas itu menginformasikan itu, mereka itu mendapat respon yang sangat baik dan mereka datang. Dan gitu, mereka percaya itu benar gratis. Iya. Karena mereka percaya. Saya tanya, kenapa Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtipmas? Karena sama mereka, Bu, saya yakin gitu, kami nggak akan dimintain uang untuk bayar biaya operasi. Bahkan mungkin sebelumnya ada yang habis operasi keluar tuh formulir cicilan bulan pertama. mungkin ada yang Tadinya gratis, operasi gratis. Nah itu karena begitu lihat di cermin senang deh, ini cicilannya segini. Jadi nggak ada yang tanya gini, benar zaman sekarang masih ada yang gratis gitu kan? Iya, karena Pak? operasi bibir Betul. sumber juga kan nggak murah. Jangan-jangan saya ini hanya operasi yang ya karena baksos jadi operasinya asal gitu, Iya. atau baru belajar. Oh enggak, di Smeltren kita nggak begitu. Sampai beli obat kita Kemarin tampung. kalau pemirsa nonton, kita sempat podcast dengan Bu Desi dengan salah satu pasiennya. Ya, pasien yang kita sudah yang sekarang sembuh. jadi social worker kita, Mbak Pak siapa namanya? Alit. Mbak Alit. Itu bisa nonton di podcast kita sebelumnya. Iya. Dan hari ini mereka hadir dengan tim lengkap Smile Train Indonesia. Dan di sini sebelah saya ada Bu Emil, Regio Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Barat sendiri gimana tantangannya?
tantangannya mungkin hampir sama juga dengan region-region lain ya. Saat ini kebanyakan partner kami itu berada di kota gitu, di ibu kota lah. Sementara ibu nyarinya sampai ke pedalaman-pedalaman. Iya, sementara satu provinsi itu kan banyak sekali kabupaten-kabupaten dan kami belum memiliki partner di situ. Jadi informasi untuk didapat dari masyarakat yang jauh di pedalaman itu minim sekali. Itu mungkin tantangan yang semua kami hadapi. Jadi berarti timnya itu gimana Bu? Mekanisme kerjanya? Apakah semuanya ada di Jakarta, lalu di daerah-daerah itu partnership atau memang tim Bu Desi ada di Indonesia Timur, ada di Barat, ada di gitu? Misalnya cabang Smile Train Indonesia itu di NTT ada. Iya. Jadi seperti pernah saya sampaikan juga Pak bahwa Smile Train di Indonesia itu bekerja sama dengan kurang lebih 80 rumah sakit. Nah, bekerja sama itu artinya bekerja sama langsung. Nah, 80 rumah sakit nih ada tersebar di 22 provinsi tadi gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lampung, ada yang di Palembang gitu. Jadi mereka yang secara reguler selalu melakukan operasi setiap hari atau pasien kapan saja bisa mendaftar. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan termasuk bicara soal di Kupang atau di Labuha ya, itu tempat yang dimana kami nggak punya mitra tetap atau rumah sakit tetap. Sehingga pelaksanaannya adalah dengan melakukan bakti sosial yang artinya kita outreach atau menjangkau pasien. Jadi tim kami yang terdekat tadi yang seperti Mbak Mona sampaikan, tim yang terdekat di wilayah itu yang akan datang nih lengkap timnya, tim medisnya beserta peralatan, beserta obat-obatan untuk melakukan kegiatan operasi selama beberapa hari di rumah sakit yang tadi itu di Labuha. Yang mengorganisir pasiennya dari desa ke desa sampai ke pelosok-pelosok itu volunteer atau? Ada tiga pihak. Smile Train tentu saja, Smile Train Indonesia, lalu rumah sakit yang kita akan pakai sebagai tempat pelaksanaan operasi selama 3 hari itu. Nah, rumah sakit yang jadi tempat pelaksanaan itu kan pasti mereka mempunyai connecting ya, artinya mereka punya dinkes, mereka punya puskesmas, jejaring, betul juga elemen tadi dengan Babinsa, Babin Kaptipmas, karena kami juga bersurat kepada pemerintah daerahnya, misalnya ke bupati, gitu. Jadi bupati juga harus memberikan instruksi kepada jajarannya untuk kita mau ada ini kan buat warganya, gitu. Tapi sejauh ini respon pemerintah gimana di daerah-daerah itu? Ya cukup baik artinya gini. Mendukung ya. Pastinya mendukung karena kebanyakan rumah sakit yang kita pakai kan adalah rumah sakit umum daerah kan. Ya itu salah satu rumah sakit yang paling lengkap fasilitasnya. Gitu. Jadi itu yang kita pakai. Jadi karena itu di bawah pemerintah daerah, jadi kita menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah dan ini kan tujuannya membantu masyarakatnya mereka juga gitu. Ini luar biasa sih, ngalahin kerja partai politik. Kalau sama nggak ada afiliasi dengan politik. Iya. Cuman kita kadang jangan sampai dikaitkan dengan politik ya biasanya. NGO yang bergerak di bidang tertentu kayak kehutanan, pertanian, mereka kan udah punya area, punya lahan contoh, punya segala macam. Kalau ini kan lain, betul Pak. Harus door to door akhirnya. Betul. Ya kan, kalaupun misalnya ada volunteer di daerah pedalaman, dia harus dari rumah ke rumah, betul, gitu. Betul dari kampung ke kampung. Betul. Musafir, kayak musafir. betul. Kan? Ya dokter yang kesana juga musafir ya. Kalau Mbak Anggit apa ininya di tim ini? Saya administrative officer untuk Smile Train Indonesia, membantu para ibu-ibu ini di dalam program untuk administrasinya dan juga untuk mengurus yang legalitas dokumen sebagai Smile Train Indonesia. Oke, pokoknya ngurusin markasnya Smile Train lah ya. Dan perizinan. Iya, termasuk untuk hotline number. Hotline number. Jadi kalau kita juga menyediakan hotline number juga nih Pak Vincent. Jadi kalau ada masyarakat, kalau bisa dilihat di website kita ya, ada hotline numbernya. Berapa nomornya? Indonesia. 08111 25
33355. Oke, nanti kita cantumkan di layar kita ya. Jadi melalui hotline itu bisa tanya tentang program kita gitu ya. Terus saya ada di wilayah mana gitu. Saya di sini saya bisa minta bantuan kemana ya untuk operasi sumbing gitu. Jadi Tapi banyak yang datang lewat hotline itu langsung. Ya, cukup banyak. Oke. Mbak Emil, selama bekerja di Smile Train tuh Mbak, apa pengalaman yang paling menyentuh dari sudah operasi berapa pasien nih? Mendampingi berapa pasien? Saya baru join Smile Train 2,5 tahun ya. Selama 2,5 tahun ini at least less than 2.000 pasien untuk Indonesia bagian barat. Bagian barat. Iya. Wih, 2.000. Itu. Dan yang paling yang paling berkesan, pengalaman paling berkesan itu di lapangannya ini, khususnya waktu kunjungan pasien itu di daerah Provinsi Riau, lumayan jauh dari kota dan kebetulan hujan di tengah hutan, kemudian pecah ban dan di situ kayak tantangan banget, sudah malam di tengah hutan dan hujan. Wah, itu benar-benar challenging gitu kalau kita ke rumah pasien yang jauh-jauh dari kota dan kita nggak mengenal lapangannya, dan jauh dari di tengah hutan itu, aduh mau minta bantuan di mana, seperti itu challenging tapi juga rewarding gitu. Oke. Mbak Mona, ini kan kalau kita lihat foto-fotonya rata-rata anak kecil ya. Ya. Melihat kan mereka senyum yang tadinya tidak sempurna. Setelah saya operasi, melihat wajah kayak kalau orang-orang tua kan mungkin mereka bisa menyamarkan ekspresi atau kalau anak kecil kan begitu mereka dioperasi seperti di foto-foto ini loh. Misalnya ini foto-foto dari mereka, bukan saya kumpulin dari Google ya, bukan. Ini foto karya mereka yang mereka kumpulkan dan dikasih ke kita untuk dipajang di sini. Ini kan rata-rata balita. Dia paling tinggi mungkin 10-an tahun gitu ya. Ngelihat anak-anak kecil yang tadinya mungkin mereka tersenyum, tapi kan karena kondisi bibirnya tidak sempurna, orang tuanya tidak merasakan itu. Nah, setelah dioperasi kan baru kelihatan nih senyum seorang anak kecil tuh gimana, Mbak? Itu perasaannya sih apa yang kita rasakan capek, yang kita rasakan lelah gitu ya, pundak ini pergi ke sana. Kita hampir tiap bulan loh kita keluar kota, kita kunjungan ke partner segala macam. Tapi ketika kita ada di program operasi itu, kita lihat dari yang tadinya pasien itu, terutama pasien-pasien yang mungkin sudah tahu mengenal dirinya ya, usia 10-an tahun, 8-10 tahun lah, begitu mereka dioperasi, kita kasih tunjuk itu ya, saya sendiri sih merasakan perubahan itu luar biasa. Itu yang membuat kenapa kayak kami bertahan segitu lamanya di Smile Train, dan saya sendiri sudah 14 tahun, Bu Desi sudah 15 tahun. Gitu. 16 tahun Bu Desi ya, kayaknya sudah lama sekali. Dan itu yang membuat kami bertahan. Senyuman inilah ketika selesai dari ruang operasi dan melihat perubahan begitu drastisnya, Pak. Kayak ya ampun Tuhan, memang kami tuh ditempatkan di sini untuk perpanjangan tangan membuat mereka itu bahagia gitu. Jadi itu yang perasaan yang kami rasakan, saya pribadi juga rasakan gitu. Dan mungkin kalau belakangan ini Smile Train kan tidak hanya sekedar operasi ya Pak, tidak hanya sekedar tutup celahnya aja, baik celah bibir maupun celah langit-langit. Kita juga tadi Bu Desi sudah sampaikan menjalankan peran program komprehensif, ada yang program nutrisi. Artinya nutrisi ini mungkin pasien ini tadinya berat badannya kurang, sehingga tidak bisa dioperasi. Nah, dibantu program nutrisinya oleh partnernya kita yang disponsori oleh Smile Train ini, dan pasien itu akhirnya bisa naik berat badannya karena mungkin selama ini mereka nggak punya dana untuk konsultasi ke dokter spesialis anak gitu. Nah, itu Smile Train fasilitasi, melihat mereka kan naik berat badan akhirnya bisa operasi aja tuh kayak wah, ternyata usaha kita tuh seberharga itu gitu loh, untuk mereka akhirnya bisa operasi.
Dan terapi wicara juga begitu. Kita sudah ada 9 center yang melakukan terapi wicara di Indonesia. Memang perjalanan kami masih panjang untuk program komprehensif ini. Tapi ketika sudah mulai dan ada 9 center, kayak kemarin kita di pelatihan yang di Semarang, pelatihan perawat, dokter spesialis bedah plastik kami itu mempresentasikan pasien ini sudah dilakukan terapi. Kebetulan terapis wicaranya atau dokter rehab mediknya itu kami bantu trainingnya yang kami selenggarakan gitu ya. Dan melihat pasien itu, mendengar pasien itu nyanyi, Pak. Astaga, suaranya luar biasa, bagus sekali. Dan itu tuh saya lihat muka-muka rekan-rekan ini, Bu Desi juga, itu saya semuanya pada mau nangis kayaknya tuh. Jadi kayak, oh apa effort kami yang segitu besarnya itu bermanfaat loh buat mereka. Dan itu membuat mereka tuh jadi lebih percaya diri. Nah itulah tujuan kami, tujuan Smile Train itu. Kenapa kita kok sampai, tadi Bapak bilang kan sampai se-effort itu ya gitu. Kenapa mau sampai sebegitunya ya? Karena hasil itu yang kami lihat dan ternyata sangat-sangat membantu kehidupan mereka, Pak. Gitu. Okay. Itu mungkin ya. Bu Desi punya pengalaman? Iya, mungkin tadi kalau Pak Vincent tahu, saya waktu itu awal saya join di Smile Train itu officially ya di 2012. Tapi sebelum itu saya juga sudah terlibat di Smile Train. Salah satu yang waktu itu operasi kita setahun masih 200. Seluruh Indonesia? Iya. Seluruh Indonesia masih 200 pada saat itu. Sekarang? 2012. Masih 200 setahun. Sampai sekarang sudah kurang lebih hampir 10 tahun, operasi kita setahunnya 8.000. Setahun? 8.000. Tinggi juga angkanya. Indonesia loh, Pak. Tinggi, Pak. Itu adalah angka dari rata-rata kelahiran, 700 kelahiran, 1 bayi lahir dengan kondisi sumbing bibir maupun sumbing langit-langit. Jadi kalau dengan populasi kita sekarang setiap tahun itu bisa kelahiran kita berapa ya? Bisa 7.000 sampai 8.000 bayi lahir sumbing tiap tahunnya. Itu yang baru lahir, belum yang backlog-nya. Sebelumnya. Makanya masih kita temui pasien dewasa. Gitu. Nah, kebayangkan Pak, proses itu saya ada di antara itu. Proses dari sekian banyak operasi tiap bulan tuh 800, Pak. 500 sampai 800 permintaan bantuan ke Smile Train. 1 bulan? 1 bulan. Dan yang membuat saya amazed itu adalah mungkin dulu saya tuh bahkan ketika saya baru-baru sebagai program associate atau program manager, saya punya semacam apa ya, kalau orang bilang tuh nazar ya. Saya bilang saya pengen kampung halaman saya dulu nih. Gitu. Sulawesi Selatan. Dari mulai Maros sampai Sorowako. Dan itu 3 tahun saya sisir, Pak. 2.000 pasien setahun. Iya. Setahun? Dari Maros sampai Sorowako. Baru Sulawesi Selatan loh itu. Itu Sulawesi Selatan. 2.000 pasien, Pak. Ya, tapi itu keluar masuk kampung, dari rumah ke semua rumah. Saya libatin semua elemen. Mahasiswa termasuk ya? Termasuk anak-anak mahasiswa. Oh iya benar. Anak-anak mahasiswa yang KKN saya minta, saya kasih brosur, saya bilang kepala desa saya masukin semua. Jejaring keluarga saya semua bupati apa saya bilang kirim ke rumah sakit. Ini di Makassar tuh kita ada Pelamonia, terus ada rumah sakit Bayangkara Makassar. Sekarang kita punya Cleft Center di Makassar. Yang kerjasama dengan kita itu di Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, yang di Tanjung Bunga, juga kita ada Yayasan Celebes Cleft Center, itu juga ada di Makassar. Jadi kapan saja bisa datang. Itu selama itu memang tekad kita, saya rasa bisa, dan paling penting adalah mengedukasi dengan benar. Kenapa sumbing itu harus segera ditindaklanjuti supaya harapan yang kita mau itu bisa tercapai semuanya di usia yang tepat. Ya seperti tadi dengan adanya speech therapy, dengan adanya nutrisi, jangan sampai dia operasi nanti dia masih kasihan, masih kecil. Padahal kalau kita menunda-nunda, menyebabkan suaranya nanti malah tidak baik gitu. Jadi kan semua itu sudah ada standarnya. Jadi dokter juga pasti tahu kenapa di usia 3 bulan udah harus bisa dioperasi, karena itu adalah hal yang aman dan sebenarnya jenjangnya bagus. Latihan berbicara itu kan iya, nanti betul. umur setahun, 2 tahun gitu ya. Betul.
betul. Jadi kan ada masih kasihan masih kecil, itu bukan Iya. bukan itu gitu penyelesaiannya gitu. Ya. Nah, itu yang membuat saya amazing sampai sekarang itu selalu adalah mungkin saya ketemu pasien ini di salah satu kegiatan saya tahun 2010 gitu. Tiba-tiba di 2026 saya dapat di sosial media saya dapat message gitu, dia kirim foto, ini saya Bu, ini dia kirim foto saya sama dia dulu waktu Masih di bayi. 2010. Dia kirim foto saya, maksudnya ibunya mungkin dia kirim foto saya. Nah, sekarang ini anak saya sampai dia rekam video, halo Bu Desi gitu. Itu suatu hal yang ya saya mungkin lupa sama dia. Ya saya memang lupa sama dia, Waktu di tapi operasi belum bisa ngomong. iya, saya juga mungkin lupa sama keluarga ini, tapi dia nggak pernah lupa saya gitu. Gitu karena dia sampai sekian lama dia sampai menyiapkan diri untuk ngirim suara dia, foto dia, dia udah sekolah, dia sekarang itu kata-kata yang membuat saya suatu hal yang nggak ada nilainya sih buat saya. Iya, betul. Kan Ini pekerjaan Gitu. mulia ya. Ini. Senyum satu orang itu soalnya membahagiakan Iya. 1000 Bayangkan orang. Pak, dari Betul, sekian ribu Ya. sekian ribu pasien, ini pasien ada yang ngirim ke saya nih progres setelah 16 tahun kemudian, coba. Iya kan? Gimana suatu apresiasi yang luar biasa, orang ini masih ingat saya, masih ya gimana ya coba. Mau cari wow, saya bilang dia masih ingat saya dan ternyata selama itu orang tuanya pun masih follow saya punya sosial media sampai dia menyempatkan waktu, suatu kebanggaan. Dia mungkin nggak tahu pada saat itu kalau anaknya mungkin dia nggak operasi mau jadi apa nanti anaknya kan. Gitu. Ya ini maksudnya banyak aspek sebenarnya. Menurut saya Pak, semua orang bisa kok terlibat ini. Dengan memberi informasi saja itu suatu bentuk kontribusi yang sangat besar gitu. Mungkin kita punya tetangga atau apa, ada loh di sini loh datang. Sebenarnya kalau semua masyarakat atau semua orang mau seperti itu, saya rasa juga everybody can get ini loh, maksudnya empathy, Yeah. ya kan? Itulah sebenarnya bentuk kepedulian kita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau menginformasikan tadi di hotline yang tadi itu Iya. bisa. Kalau di daerah ada rumah sakit tertentu. Iya, nanti di hotline juga dikasih Kita tahu, info. kita tanya tinggal di mana ya kan. Hmm. Nanti dijawab, oh yang terdekat kalau ibu bersedia, bapak bersedia, nanti anaknya bisa daftar ke rumah sakit ini atau hubungi langsung ke PIC ini, nanti akan ditindaklanjuti. Gitu. Nah, dari total tim yang Bu Desi punya di seluruh Indonesia itu berapa? Yang benar-benar bukan di luar volunteer ya pasti. Yang satu timnya Bu Desi itu berapa orang? Se-Indonesia. Se-Indonesia. ini udah Wah, 100% bikin Pak. partai aja Bu. Banyak nanti ininya. Ya kan kalau mau verifikasi sisa berapa provinsi doang. Jadi itu. kalau kita udah bilang kita sekitar kurang lebih udah 125.000 anggota. Ini yang ngurus se-Indonesia ini Iya, doang. iya. Betul. Enggak ada kantor cabang apa gitu. Enggak ada. Kayak misalnya ada satu LSM internasional kan dia ada di Maumere, ada di ND, ada Kantor cabangnya Jakarta, karena kan pusatnya di Pusat US. Wah, Pusatnya di New York. gila. Satu negara itu jadi cabang ya. Iya. Iya. Tapi gini Pak, Smile Train itu kan ada di 85 negara ya. Staffnya itu hanya ada 150. Seluruh dunia. Iya. Dan 60%-nya di kantor pusat di New York. Jadi memang sebagai international NGO itu kita punya standar bahwa untuk urusan operasional, administrasi dan staf itu kita tidak boleh lebih daripada 10%. Jadi kalau lebih dari kalau itu, aturan ya NGO. karena kita harus fokus pada inti programnya, Betul. Ya, gitu. betul. Jadi ya dengan cara mengurangi ya dari operasional dan staf kita. Efisiensi. Jadi kita memang tujuannya kan adalah untuk menjalankan program. Jadi kamu bisa kerja dari mana aja gitu. Yang penting kemampuannya berjaring, Iya. membangun jaringan ya. Iya betul. Dan Mengimplementasikannya. Betul. Ke, Dan dengan adanya partner kita ini kan juga salah satu Iya. cara kami menjaring menjangkau pasien di
provinsinya masing-masing gitu. Kalau ngurusin MBG bisa berempat ini. Enggak. Punten. Kayaknya kita udah punya program nutrition sendiri, Pak. Efisiensi loh. Kan gaji pegawai MBG sekarang kan katanya 6 juta. Ada berapa ribu ya? Aduh, kayaknya Kalau masih misalnya di kita punya relawan aja sometimes nggak usah relawan deh, Pak. Dokter-dokter kami aja mungkin sebagian nggak terima dibayar. gaji. itu Bahkan yang mereka menarik. mengerjakan in kind. Bapak boleh tanya. Ya yang mungkin dokter yang toko kemarin. masyarakat umum juga udah tahu ya, seorang subspesialis loh bedah plastik gitu ya. Harganya nggak Kita sudah gampang. tahu lah publish rate-nya berapa, tapi dengan Smeltrain malah mereka yang memberi. Ya karena mereka dapat ini kayak Ibu dari operasi-operasi plastik artis itu kan mahal-mahal. Mereka cuma bilangnya gini Pak ke saya, Mbak Desi, saya bisa begini ini karena mereka, jadi saya harus kembalikan ke mereka. Betul. Luar biasa. Pak, banyak yang mau join sama Smeltrain, tapi itu otomatis Tereliminir. Oh ya? ya maksudnya ya Wih. emang tempatnya kami bukan tempat untuk tempat cari profit. profit. Iya. Ini emang luar biasa sih. Banyak orang nyari dokter, mereka nolak dokter. Jadi kalau apa penilaian? Kalau ada standar-standarnya gitu ya? Atau pasti. kelihatan wah ini madut Pokoknya nih. kalau ngomongin profit di Smeltrain pasti nggak ada. Langsung ditolak. Bukan tolak karena kita memang rate-nya itu sudah dia pakai. gugur dengan sendirinya. Iya. Misi tidak tercapai. Iya. Tapi kalau ketika si dokter itu mengikuti event internasional terus ditanya, kamu punya social charity activity apa? Dia bilang I'm one of the Smeltrain partner. Oh, Green semuanya, Pak. ya iya karena luar biasa sih ini. Operasi sumbing itu kalau paling kecil sekarang berapa? Tergantung rumah sakit. Kayak misalnya di rumah sakit yang swasta yang dengan ini juga ada yang rate-nya mulai dari 15 juta sampai 45 juta. Iya, betul sekali. Antara segitu. Dan ini digratisin sama Smeltrain. Yes. Iya. Dengan dokter yang sama. Dokter. Rumah sakit yang sama, kelas yang sama. Maksudnya kelas yang sama tuh harus kelas 3 ya. Ya. Kalau kelas 1 semuanya juga enggak. Ya kelas 3 kan tapi yang melayani itu dokter. Dokter yang sama Dan melayani di disupport kelas dengan 1. peralatan teknis dari Sama. Smeltrain juga kan. Sama semuanya. Mereka punya alat yang kecil tuh harganya berapa gitu ya. Tapi jangan ngomong angka di sini ntar dibilang ini lagi antek-antek kasih. Iya. Iya kan? Tapi memang itu benar-benar dipakai untuk ya tadi senyum bahagia anak-anak Indonesia. Betul. Jadi kalau Smeltrain perut bahagia MBG itu perut bahagia anak-anak Indonesia. Kalau Smeltrain itu senyum bahagia anak-anak Indonesia. Udah ikut program Kayak kita kalau aja. anak-anak kurang senyum itu makanan bergizi pun nggak mempan ya Bu ya. Nggak maksudnya nggak. Pak, ikut program kita aja, nutrition program. Tapi Oh, ya? pasien Tapi untuk Punya juga? pasien Iya, dengan untuk sumbing. pasien sumbing. Tapi harus sumbing dulu dong. Mau nggak? Nggak gitu Ya, ya. maksudnya Tapi kan memang untuk proses. oh berarti Kan kita tadi bagian tidak dari cuma itu, operasi Pak. seperti Iya, Bu Mona iya, bilang ya. Iya. Ada program nutrisinya juga. Iya kan yang di nutrisi gini, bayi dengan lahir dengan sumbing itu kan pasti banyak problem juga ya Pak. Karena kan mereka tidak tahu menyusu dengan baik. Karena ada celah sehingga dia kalau menyusu kan air susunya banyak terbuang. Sehingga asupan gizi tidak cukup buat si bayi. Apalagi kalau ibunya disertai dengan stres karena ya kadang-kadang orang tua tidak semua siap menerima kondisi ya. Jadi itu sudah mempengaruhi psikologinya si ibunya gitu. Jadi air susu tidak keluar dengan baik, bahkan nggak tahu cara kasih minum bayinya. Dengan adanya celah kalau dia minum susu kan terbuang. Makan juga ya kalau Iya, tersedak, terbuang gitu. Jadi mungkin lebih banyak stresnya ya kalau kita lihat tuh. Jadi program nutrisinya dalam bentuk makanan atau obat-obatan? ada beberapa hal Suplemen. Pak. Jadi tadi yang seperti Ibu Desi bilang, kita berikan konseling kepada ibu yang anaknya baru melahirkan anak dengan kondisi sumbing. Jadi bagaimana cara breastfeedingnya itu konseling juga kita sampaikan. Terus ketika mereka ternyata tidak bisa mendapatkan
tidak bisa mengeluarkan ASI. ASI. dengan baik. Nah, kita support dengan susu pelengkap gitu lainnya. Tambahan Oh, susu, oke. Tambahan ya. susu pelengkap lainnya dan vitamin gitu. Nanti kan biasanya kalau dari 0 bulan sampai 6 bulan itu kan full susu ya biasanya anak bayi kan. Nah, kalau ternyata setelah 6 bulan, nah mereka kurang terus berat badannya sehingga tidak bisa operasi langit-langit. Karena operasi langit-langit biasanya misalnya minimal berat badan 10 kilo. Nah, beratnya tuh kok di 7 kilo terus ini usia udah 1 tahun, gimana ya? Nah, itu kita kasih makanan pelengkap, makanan pendampingnya juga gitu. Kita support apa yang mereka tidak bisa ya, dari partner kami yang support gitu. Oke. Iya, dan vitamin-vitaminnya juga untuk meningkatkan berat badan dia. Ya, pendampingan dokter anak juga. Betul. Luar biasa ya. Dan operasi sumbing itu nanti kita mungkin ada sesi obrolan dengan dokter ya. Iya. Iya. Supaya itu edukasi banget nanti. Kalau ini tadi kita mau tahu teman-teman Smile Train itu apa aja sih yang dikerjakan. Dan yang paling penting itu kalau ada penonton Cumi, saudaranya, sahabat ya, kerabat ya, atau siapapun yang ada di sekitar Anda tahu ada pasien sumbing di tempat Anda tinggal, itu bisa nanti kita cantumkan hotline mereka di sini. Silakan hubungin dan tidak ada syarat apapun selain datang aja. Yes. Iya kan? Daftar Datang aja. lalu kemudian nanti di orientasi dulu. Iya, di Ya pendampingan kan? artinya. Didampingin apa aja. Jadi tidak butuh duit sama sekali. Iya. Kalau misalnya mereka dari jauh untuk transport ke rumah sakit itu, Iya, Ada kontribusi. artinya kita tetap ada kontribusi kepada si pasien dan keluarganya. Iya. Gitu. Iya. Yang terdekat di mana yang mereka tempat Smile Train, mitra Smile Train yang terdekat dengan tempat tinggalnya si pasien. Intinya Pak, kita nggak mau gitu loh karena jarak sehingga membuat mereka harus menunda terus sampai mereka menunda itu kan artinya apa? Mereka jadi tidak mau sekolah. Malu. Mereka ya. malu keluar, tidak percaya diri sampai mau usia berapa. Jadi jangan karena Oke. ada halangan jarak ini nih, biaya jarak ini. Nah, itu biasanya kami minta diinfokan, oke, berapa yang bisa kita support gitu. oh, dan tadi ngejar itu juga kan time waktu untuk Betul. latihan berbicara itu. Betul. Semakin gede usia, waktu untuk itu udah. Iya. Bahkan mungkin nanti mereka lupa kalau dulu pernah sumbing. Iya. Iya, Kalau- biasanya kan kalau yang Kalau operasi dari bayi. Iya, Iya. yang Iya, operasinya benar juga tepat waktu Iya. tuh misalnya bibir 3 bulan, langit-langit 1 tahun. Mereka tidak Mungkin akan keluarganya mengalami sengau itu. gitu. tidak tahu kalau dulu mereka sumbing. Iya, nggak tahu mereka. Keren. Smile Train. Dan Smile itu senyum, tren melatih. Pak. Oke. Melatih senyum. Tapi ini sebenarnya nggak melatih senyum sih. Mengembalikan senyum yang Ya, hilang. berarti train itu kan train melatih. Kita mulai dari melatih SDM-nya, kemudian smile itu ya senyum. Oke. Mimpinya ke depan apa Bu Desi? Mimpi saya sih yang paling saya impikan, karena kalau kita bilang bebas sumbing juga tidak mungkin ya, karena selama ada angka kelahiran pasti ada indikasi. Oke. Mimpi saya adalah masyarakat sangat-sangat sadar, tahu bagaimana bisa memberitahu kemana siapapun yang membutuhkan bantuan untuk operasi sumbing, perawatan sumbing yang berkelanjutan, itu mereka harus secara sadar bagaimana si penderitanya itu segera mendapatkan bantuan. Dan juga empati ya, karena kalau ketidakpedulian kita itu bisa saja mempengaruhi harapan masa depan anak-anak tersebut. Oke. Kalau Bu Mona? Ada beberapa. Mimpi yang pertama, saya bermimpi semua dokter bedah yang punya kompetensi melakukan operasi sumbing itu semua ada praktek di semua provinsi Indonesia. Karena dengan itu kami jadi bisa punya semua partner, masing-masing partner di masing-masing provinsi gitu ya. Sehingga pasien-pasien dengan leluasa bisa mendaftar di operasi kapan aja. Mimpi kedua cukup berat, tapi mudah-mudahan ya
dengan koordinasi, dengan kolaborasi bersama semua spesialis yang terlibat, ingin adanya program komprehensif di minimal di semua partner kami, karena ternyata tidak mudah Pak, gitu, untuk mengembangkan atau memberikan pelatihan kepada semua, contoh misalnya terapis wicara atau ortodonsi, karena Sumbing ini kita tidak bisa melihat hanya sekedar operasi selesai gitu, dari yang tadinya punya celah jadi tidak punya celah, jadi nggak sekedar itu. Ternyata setelah kita belajar lagi, Sumbing itu adalah sebuah perjalanan, sebuah journey yang dari 0 bulan tuh sudah bisa kita tangani. Nah, ini yang jadi mimpi, sebenarnya bukan mimpi saya, mimpi kami semua ini, mimpi beratnya Smile Train sebetulnya. Ingin di setiap partner kami itu kami punya layanan komprehensif yang lengkap, minimal ada nutrisi, operasi tentu pasti, sama terapi wicara gitu. Oke. Ortodonsi lagi baru mulai prosesnya ini kami. Oke. Kalau Mbak Anggit? Kalau aku lebih ke harapannya ya ke depan untuk Smile Train Indonesia itu lebih menjangkau lagi sampai ke pelosoknya pelosok biar bisa lebih juga programnya diterima dengan baik oleh seluruh warga Indonesia. Oke. Mbak Emil? Ya, selain apa yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, harapan saya semoga pemirsa Cumi-Cumi ini bisa menjadi jembatan bagi Smile Train dan para pasien dengan masyarakat di luar sana, sehingga kayak nggak ada satupun masyarakat pasien bibir sumbing itu yang tertinggal, semuanya bisa merasakan bantuan dari Smile Train. Oke. Terakhir dari saya, Bu Desi, ini kan pusatnya di Amerika, donatur juga pasti dari sana ya. Ada nggak mimpi untuk kemandirian finansial untuk biaya operasi? Kan ini gede banget ini. Betul. Ya, kalau nanti sesewaktu tiba-tiba yang Smile Train International itu mengatakan udah sekarang karena kondisi fiskal dan lain-lain sebagainya, maka semua biaya operasional dan lain-lain itu dibantu ditanggung secara mandiri oleh setiap Smile Train di setiap negara, atau misalnya berkurang ini karena kondisi ekonomi global dan lain-lain, lalu donasi mereka berkurang. Sempat terpikir nggak akan kemana Smile Train Indonesia itu dibawa? Tentu saja kita pernah mengalami fase di mana semua itu pernah mengalami tekanan dalam artian sampai pada masa itu kita memprioritaskan hanya membantu pasien yang belum pernah dioperasi. Pernah kita di fase itu Pak, dikarenakan yang memang keterbatasan bantuan ya, walaupun itu berasal dari kantor pusat, di mana penjaringan dananya sebenarnya nggak spesifik satu country ya. Jadi kita memang sumbangannya atau donasinya itu dari mulai individu hingga corporate. Jadi bukan negara. Jadi individu dari mulai anak-anak pramuka di luar yang jual lemon gitu ya, itu mereka donasiin, selebriti, kemudian corporate juga gitu ya. Jadi melalui program CSR-nya mereka. Dan itu ada di beberapa negara juga, ada di UK, ada di Kanada gitu ya, dari beberapa negara yang sifatnya individual dan corporate. Juga di Indonesia. Memang kita punya legal di sini adalah Yayasan Smile Train Indonesia, di mana kita juga memberi kesempatan kepada corporate di Indonesia untuk memberi supportnya gitu, memberikan bantuan yang memang ketika itu datang dari pemerintah, maksudnya dari negara kita ya itu strictly donation, artinya satu corporate di Indonesia artinya harus langsung ke pasien di Indonesia. Jadi kita tidak memberikannya ke tidak ada pusat ya. Iya, tapi rasanya memang gitu masih sangat jauh Pak, karena corporate yang fokus pada penanganan sumbing itu kan sifatnya mereka pas ulang tahun perusahaan gitu ya, lebih kepada satu event-event, jadi tidak reguler gitu. Nah sedangkan kerjasama kita kan sistemnya ke rumah sakit adalah reguler. Setiap hari mereka bisa memberikan pelayanan itu ya, operasi sumbing. Iya, jadi dari 100% operasional kita untuk support bantuan pasien-pasien yang ada 500 sampai 800 operasi itu mungkin baru dari donatur lokal itu hanya 2%.
Jadi masih sangat jauh. Keinginan tuh pasti ada karena kita memang punya legal entity di mana kita boleh menerima bantuan dari negara kita sendiri, dan ketika kita menerima dari negara kita sendiri harus langsung diberikan kepada pasien di negara itu. Kalau dari pemerintah gimana? Kita belum ada. Belum. Belum ada sampai ke situ, Belum Pak. membuka pintu atau belum digedor pintunya? Kami justru seharusnya kita saat ini yang membantu pemerintah seperti ini. Iya dong. Iya. Ya, karena kalau kita serahkan semua ke pemerintah nanti terlalu berat, Pak. Tapi pemerintah cukup membantu dalam hal Melalui menyebar rumah informasi sakit. dan mendata Iya. pasien itu. Babinsa tadi. Ya, ya. itu kan kerjasama yang sangat-sangat. Ya. Karena memang justru kan kita di sini hadir sesama sebagai warga negara Indonesia adalah kita juga mensupport pemerintah untuk membuat anak-anak di Indonesia ini, anak-anak bangsa kita tidak terabaikan. Betul. Betul. Menciptakan generasi emas kata Pak Betul. Prabowo. Ya, termasuk nanti kegiatan yang di mana? Bontang, Sintang. Segera Sintang. ya, di Sintang di Kalimantan Barat kita ada kolaborasi Baksos TNI AD skala besar bersama Kodam 12 Tanjung Pura. Oke, tanggal 16 itu ya. Tanggal 16 sampai 19 Agustus Oke. 2026. Siap. Terima kasih Bu Terima Desi kasih banyak, dan Pak teman-teman, Mbak Mona, Mbak Anggit, dan Mbak Emil untuk waktunya berbagi cerita dengan kita bahwa ternyata banyak ada persoalan yang mungkin secara kuantiti itu tidak besar, tidak segede angka kemiskinan misalnya, tetapi dampaknya luar biasa. Ya, bagaimana membuat orang merasa hidupnya berharga, merasa hidupnya sempurna, itu jauh lebih bernilai ketimbang membuat orang merasa mempunyai sesuatu, punya makanan, punya ini. Tapi kalau dia sudah merasa karena kekurangan salah satu bagian fisiknya dia merasa hidupnya tidak bernilai, itu susah. Dan mereka-mereka ini hadir hanya untuk mengembalikan senyum yang hilang. Karena itu kita bikin temanya Smile Train Indonesia dan senyum bahagia anak-anak Indonesia. Karena menarik sekali tadi seperti Ibu Desi bilang, bahkan mungkin ada anak yang dulu terlahir sumbing karena dioperasi di usia dini 3 bulan, dia kemudian tidak tahu bahwa dulu dia pernah sumbing. Dan itu juga karena hasil operasi yang mereka lakukan, ya nyaris tidak ada celah untuk orang melihat orang ini pernah sumbing. Karena mereka tidak sekedar menjahit, tapi itu dokter-dokter yang dipakai itu 180 dokter ya. Iya. 180 dokter itu adalah dokter operasi estetik semua gitu, dan bukan dokter yang sudah berpengalaman. Tapi yang paling menarik adalah mereka cuma berempat mengurus seluruh wilayah di Indonesia, pasien sumbing di seluruh Indonesia cuma berempat, dan sampai saat ini sudah berapa ribu pasien? 125.000. 125.000 pasien yang mereka selamatkan, pasien sumbing. Luar biasa ya pemirsa. Cuma 4 orang, perempuan semua lagi. Ini di studio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi behind 7. every woman 4 orang ini Iya. for moment ya. Iya, tapi Man behind kita woman behind. laki 7 orang bikin spanduk aja kemarin salah. Sampai dibikin lagi. Baru ngurus spanduk, gimana kalau ngurusin 120.000 pasien, 125.000. 125.000 di seluruh Indonesia. Ush, gila nih. Luar biasa ya, kita cuma bisa bantu doa, mudah-mudahan apa yang Itu penting, teman-teman lakukan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita sejak pertama ketemu Bu Desi itu saya kagum karena di kampung saya dulu juga banyak orang sumbing kan. Iya. Yang Karena kadang banyak yang kurangan itu Pak, Ya. besi, asam kadang solat. sedihnya itu mereka di apa kayak jadi bahan bulian gitu loh, dijadiin Ya, bahan pasti Pak. apa kayak lawakan untuk satu Iya, kampung gitu. Betul. Dan akhirnya ada yang tahan banting, ada yang kemudian mengurung Nggak diri. kuat, Itu menyedihkan. Ya, jadi karena sumbing aja mereka harus ke sekolah, Betul. harus diasingkan, Iya. diubuli seumur hidup kita. Betul. Ya gimana ya, aduh itu satu hal yang Ya, dan mereka sudah berhasil
mengeluarkan anak-anak Indonesia 125.000 itu dari keterasingan lingkungan sosial. Ya. Ya, dijauhin, diledekin, dibully, diperlakukan semena-mena gitu. Kebiasaan kita begitu. Karena itu Bu Desi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga Pak. karya teman-teman selalu lancar, sukses, dan Amin. juga kalian dianugerahi kesehatan yang Amin. sempurna, yang baik. Terima kasih pemirsa. Nanti di episode berikutnya kita akan datangkan dokter untuk membedah sebenarnya bibir sumbing itu apa sih pemicunya. Apakah faktor genetik atau juga yang lain-lain. Nanti ikutin terus. Mungkin 2 minggu lagi akan ke Sintang ya Bu ya. Sintang. Kegiatan langsung lihat di lapangan. Meliput kegiatan mereka, bagaimana operasi bibir sumbing itu berlangsung. Lalu setelah itu kita akan bicara dengan dokter di sini. Jangan merasa ini nggak penting buat kami, karena ternyata dari keterangan Bu Desi tadi, dari 700 ya, 700 kelahiran itu satu bayi lahir dengan kondisi bibir sumbing. Artinya setiap tahun 7.000 sampai 8.000 bayi lahir di Indonesia dalam kondisi sumbing bibir atau sumbing langit-langit. Oke, dan itu semua orang tua pasti tidak mau seperti itu. Karena itu nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bedah bagaimana mencegah supaya bayi kita tidak lahir sumbing, atau kalau sudah terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan. Untuk itu tunggu terus kami bersama Smile Train Indonesia di special interview cumi-cumi.com. Pasti kita pengen bukan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.